Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ella Putri Solihat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai dinamika hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, serta siapa saja sih subjek hukum internasional. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ada penjelasan di era globalisasi seperti sekarang, hubungan antar negara tidak lagi sederhana, melainkan sudah sangat kompleks dan saling terhubung satu sama lain. Hukum internasional hadir untuk mengatur hubungan antar negara agar tetap tertib, misalnya dalam kerjasama ekonomi, politik, maupun perlindungan hak asasi manusia. Sementara itu, hukum nasional berfungsi mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara agar tercipta ketertiban dan keadilan. Nah, di sini yang penting dipahami adalah dari kedua sistem hukum ini tidak berdiri sendiri, melainkan mereka saling berinteraksi. Misalnya ketika suatu negara membuat perjanjian internasional, nah dampaknya pasti akan masuk ke dalam hukum nasionalnya juga. Di sisi lain juga, globalisasi membuat batas antar negara semakin tipis, sehingga masalah dalam satu negara bisa berdampak ke negara lainnya. Contohnya seperti isu lingkungan, HAM, atau perdagangan internasional. Nah, yang kedua, ada pengertian hukum internasional. Hukum internasional bukan hanya sekedar aturan antar negara, tapi juga menjadi alat untuk menjaga stabilitas dunia. Secara lebih luas, hukum internasional mencakup aturan hubungan diplomatik, hubungan perang, humanitarian law, hukum laut, hingga perlindungan HAM global. Sumber hukum internasional juga penting untuk dipahami. Yang pertama, ada perjanjian internasional, yaitu kesepakatan resmi antar negara. Contohnya itu ada perjanjian perdagangan. Nah, yang kedua itu ada kebiasaan internasional. Praktik yang dilakukan terus-menerus dan dianggap sebagai hukum. Yang ketiga, ada prinsip hukum umum, yaitu nilai dasar seperti keadilan dan kepastian hukum. Selain itu, hukum internasional juga semakin berkembang dengan adanya lembaga internasional seperti pengadilan internasional yang bisa mengadili pelanggaran antar negara. Nah, masuk ke pengertian hukum nasional. Di sini hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di dalam suatu negara dan mengikat seluruh warga negaranya. Hukum ini mencakup berbagai bidang, yaitu hukum pidana untuk mengatur kejahatan dan sanksinya. Ada juga hukum perdata untuk mengatur hubungan antar individu. Yang ketiga, hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara itu untuk mengatur tindakan pemerintah. Yang membedakan dengan hukum internasional adalah hukum nasional bersifat memaksa, langsung, dan memiliki aparat penegak hukum yang jelas, yaitu ada polisi, jaksa, dan juga hakim. Selain itu, hukum nasional juga mencerminkan budaya, nilai sosial, dan ideologi negara. Jadi setiap negara biasanya punya hukum yang berbeda meskipun menghadapi masalahnya yang sama, dalam suatu masalah yang sama. Dan masuk ke hubungan hukum internasional dan nasional. Di sini ada dua teori utama. Yang pertama, monisme, hukum internasional dan nasional dianggap satu kesatuan. Jadi hukum internasional bisa langsung berlaku di dalam negara. Dan yang kedua ada dualisme, keduanya dianggap terpisah. Jadi hukum internasional harus diubah dulu ke dalam hukum nasional, misalnya melalui undang-undang. Dan yang terakhir ada Indonesia sendiri cenderung menggunakan pendekatan dualisme karena biasanya perjanjian internasional harus diratifikasi dulu. Dan masuk ke memahami perlindungan hukum. Di sini ada kerangka hukum. Kerangka hukum itu ada konstitusi, undang-undang dasar negara, ada juga statuta, yaitu undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif, dan jurisprudensi, keputusan pengadilan yang menjadi presiden. Dan masuk ke mekanisme perlindungan. Ada juga mekanisme perlindungan, yaitu langkah hukum mencari keadilan melalui pengadilan, sistem pengaduan, melaporkan pelanggaran kepada pihak yang berwenang. Ada juga dinamika hubungan.
Hubungan antara hukum internasional dan nasional bersifat dinamis, artinya selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Artinya tuh dinamika hubungan antara hukum internasional dan nasional itu bersifat dinamis sesuai dengan zaman yang berkembang di era zaman yang berkembang. Faktor yang mempengaruhi yaitu yang pertama globalisasi, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga meningkatnya kerjasama antar negara. Contohnya isu lingkungan, ada perubahan iklim, kejahatan siber lintas negara, perdagangan internasional. Akibatnya negara harus terus menyesuaikan hukum nasionalnya agar tidak tertinggal dari perkembangan internasional. Tapi masalahnya kadang muncul konflik, misalnya hukum nasional yang bertentangan dengan standar internasional, atau negara tidak mau mengikuti aturan internasional karena adanya alasan kedaulatan. Ada juga contoh kasusnya. Kasus pertama, hukuman mati versus HAM. Standar HAM internasional, International Covenant on Civil and Political Rights, cenderung menolak hukuman mati. Indonesia masih menerapkan dalam hukum nasional. Konfliknya yaitu HAM global versus kedaulatan negara. Kasus yang kedua ada ratifikasi perjanjian internasional. Negara tanda tangan perjanjian internasional belum diratifikasi dan belum berlakunya nasional. Menunjukkan teori dualisme. Dan yang terakhir ada kasus ketiga yaitu pelanggaran HAM berat. Kasus HAM bisa dibawa ke International Criminal Court. Tidak semua negara menerima yurisdiksi dan konfliknya itu intervensi internasional versus kedaulatan. Dan ada subjek hukum internasional. Di sini subjek hukum internasional tidak hanya negara tapi juga berkembang. Penjelasannya yaitu negara aktor utama karena punya kedaulatan, organisasi internasional misalnya PBB, individu bisa diadili dalam kasus HAM atau kejahatan internasional. Perusahaan multinasional yaitu berperan besar dalam ekonomi global. Ini menunjukkan bahwa hukum internasional semakin luas dan tidak lagi hanya fokus ke satu negara saja. Dan di sini ada penjelasan subjek. Negara adalah subjek utama karena memiliki kedaulatan. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa juga punya peran penting dalam hubungan internasional. Individu juga bisa menjadi subjek, terutama dalam kasus pelanggaran HAM atau kejahatan internasional, dan perusahaan multinasional juga mulai berperan besar terutama dalam bidang ekonomi global. Dan ada pendapat pribadi saya yaitu hukum internasional sangat penting untuk menjaga ketertiban di dunia. Tanpa aturan global, konflik antar negara bisa meningkat dan juga tidak adanya standar keadilan global. Namun, negara tetap harus menjaga kedaulatannya. Jadi, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara mengikuti hukum internasional dan mempertahankan hukum nasional. Selain itu, harmonisasi hukum juga penting agar tidak terjadi benturan antara keduanya. Dan ada juga kesimpulan, yaitu yang pertama, hukum internasional dan nasional saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Hubungannya bersifat dinamis karena dipengaruhi globalisasi. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada subjek hukum internasional semakin berkembang, tidak hanya negara. Dan yang terakhir ada juga saran dari saya, yaitu mahasiswa hukum perlu memahami hukum internasional karena perannya semakin penting. Negara juga perlu melakukan harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Dan yang terakhir, perlu adanya juga kesadaran global untuk saling menghormati aturan yang berlaku. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.